the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, giving you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Tebusku, ubah hidupku. Segenap kebaikanmu terjadi bagiku. Kasih setiamu lebih dari hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Trying to your close break. Let our hearts be overflow. And let's lift His name. Lift your name. Party's done all the time. Gotta tell somebody. Gotta let them know. Party's done all the time. Shining to the nations. Make a declaration. God is good. You take the good piece, you take the bad piece, and you. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan, nama Tuhan, Shalom.
Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau sama-sama muji Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Sebelum itu, jemaat Tuhan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu, kasih-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan. Kami mau sama-sama menyembah Engkau Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan. Biarkan kami sama-sama merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dari pertengahan hingga berakhirnya pada kami. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap rencana kita, biarkan Tuhan Yesus hadir, biarkan Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Bersorak-sorak kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Sebab tempat kami berharap Tuhan, tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan
Semua kebanggaan kami, kejayaan kami, tidak ada artinya selain hanya untuk-Mu Tuhan. Tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, Ini pernyataan kami padamu Tuhan. segenap Ini kesungguhan hati kami padamu Tuhan. jadi Dan ini menjadi setiap kerinduan kami. di atas mesbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Kami serahkan semuanya hanya bagi-Mu dan untuk-Mu, Yesus. Segenap hidup kami, segenap nafas kami, bahkan segenap kekuatan kami, biarkan menjadi persembahan yang berkenan, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di hidup kami. Engkau hadir di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia dengan pujian penyembahan pengagungan padanya, sebab Dia yang layak. Terima segala pujian, sebab Dia yang layak. Terima segala pengagungan, penyembahan kami, syukur kami. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. We worship You, Lord.
para Tuhan. Mari belajar naikkan suaramu para Tuhan. Mari belajar menyembah Dia dengan segenap hatimu. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau nyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan hati kami. Biarkan Engkau menelik setiap hati kami Tuhan. Yesus, kami sembah Kau di tempat maha tinggi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau dengan segenap. Sambil makin berdiri, mari nyatakan para Tuhan segala kerinduanmu. Setiap hidup, setiap nafasku, biar jadi persembahan di bawah kakimu. Kejayaanku, kadarnya Tuhan, selain hanya untuk Tuhan Yesus kami. Setiap hidup, setiap nafasku, biar jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan. Sekali lagi firman Tuhan, dengan kesungguhan hatimu katakan. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dahsyat Engkau dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, ini segenap hati kami, ini segenap hidup kami. Biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Sekarang kami ingin memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Sama-sama serukan bagi Tuhan kita. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Sungguh dia dahsyat dalam kehidupan kami, amin. Oh, 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 geraklah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhku, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi, sama-sama kita katakan dari awal pujian ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu. Amin. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu. Selamatkan kami umat-Mu Tuhan. Amin.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Allah bangkit bersorak. Serukan, hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sungguh dia dahsyat, dia luar biasa, dia perkasa. Sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Katakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakanmu bagi Tuhan kita. Allah bangkit bersorak. Sama-sama serukan, hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sambil angkat tangan bagi Tuhan. Allah bangkit. Saya mendengar jemaat Tuhan, suaranya mana? Sama-sama sorakan, hey! Allah bangkit, say, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Allah bangkit, sorakan, bersoraklah. Allah bangkit, amin, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Siap melompat bagi Tuhan kita, amin. Sama-sama melompat bagi Tuhan. Allah bangkit, yes, bersorak. Serukan, hey! Allah bangkit, amin, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, umat Tuhan dibebaskan. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, 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 oh oh punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, amin. Dia Tuhan pembela sejati bagi hidup kita. Mari sama-sama kita nyatakan, kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama, bahwa Tuhan adalah pembela kita yang sejati. Intro 2, 3. Come on everyone, sing it with us. Sama-sama katakan. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, say, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Whoa, oh, oh, aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan ku nyatakan
tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Katakan, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lebih lagi katakan, aku saksikan perbuatan-Mu dalam hidupku. Telah kami buktikan Tuhan bahwa besar kuasa-Mu. Amin. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan kami menyatakan, dan ku nyatakan, sama-sama melompat bagi Tuhan kita. Tuhanlah pembelanku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Haleluya. Yang percaya Tuhan di pihak kita, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh Dia ajaib. Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita sama-sama akan naikkan pujian ini. Kita sama-sama tinggikan nama Dia, sebab Dia berkuasa, Dia bertahta. Sama-sama nyatakan perasaanmu kepada Tuhan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku, Kau nyatakan mujizat-Mu. Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku, Kau nyatakan mujizat-Mu. Tuhanlah kemenangan. Let's go. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Tuhanlah, ku tak takut, kami takkan gentar Tuhan. Say, melompat bagi Tuhan kita. Imanku teguh dalam-Mu. Nyatakan, Yesus Tuhan Raja di pihak. Tuhanlah pembelanku, ku tak takut, kami takkan gentar. Amin Yesus, ini pernyataan pujian kami. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Jiwaku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku, Kau nyatakan mujizat-Mu. Tuhanlah kemenanganku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Dia. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene atau GOLSISI. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, siapa yang pertama sekali menggunakan istilah Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya, 3, 2, 1.
Istilah Trinitas dalam kenyataannya tidak ditemukan dalam Alkitab, tetapi sejak gereja ada. Ungkapan yang menunjukkan kepada ketiga pribadi itu sudah digunakan oleh para rasul. Sekalipun demikian, tidak ada pribadi tertentu sebagai yang pertama kali menemukannya. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Biarkan setiap firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang setia dalam kehidupan kita. Belas kasih Tuhan tidak pernah berubah sedetik pun itu. Ingat, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang rebuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan akan belas kasih Tuhan besar bagi kita. Beri tepuk tangannya dahsyat bagi Tuhan Yesus kita yang setia. Sama-sama katakan, ingat, Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Ini kerinduan kami padamu Tuhan. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang rebuk hati
pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Katakan, berikan ku hati seperti Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Sambil bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian ini. Berikan ku hati seperti Hana, bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan ku hati seperti Hana, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi. Katakan Tuhan lihat, Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi. Dengan sungguh katakan Tuhan lihat, amin. Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau telah melawat setiap kami Tuhan. Dan malam hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap apa yang kami dengarkan, apa yang kami baca Tuhan, biar Roh Kudus membantu kami untuk memahami semuanya itu. Lebih lagi Tuhan, Roh Kudus mau membantu kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kuasai hati kami, pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah konsentrasi kami hanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita malam hari ini, amin. Walaupun di luar hujan, tapi puji Tuhan kita adalah jemaat Tuhan yang tangguh. Kita tetap datang mencari Tuhan apapun kondisi cuaca di sekeliling kita, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu berdampak di tempat kerja.
Untuk itu mendasarinya kita akan membaca satu pembacaan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal yang keempat di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat bisa katakan amin? Belum dapat? Teman-teman multimedia bisa dibantu? Ya. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap. Saudara sekalian akan membaca ayat yang ganjil. Di ayat yang ke-10 kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, sekali lagi saya persilakan kita semua berdiri. Saya akan mulai di ayat yang ke-6, 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita baca bersama-sama 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Silakan duduk kembali. Jadi saya ceritakan sedikit latar belakang dari kisah ini, dari surat Paulus ini kepada Timotius. Ternyata pada saat itu mereka sedang menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Makanya Paulus mengirim surat kepada anak didiknya, kepada Timotius, bahwa sebagai seorang pendidik dia harus juga penting untuk terus mendisiplinkan dirinya dengan hal-hal yang rohani. Paulus mendorong Timotius untuk tidak hanya mengajar orang lain, tetapi dia pun secara pribadi harus melatih dan memelihara dirinya sendiri dengan sungguh dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Nah, coba perhatikan kembali di ayat yang ke-6. Di slide berikutnya. Ya, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi pada waktu itu Paulus mau bilang kepada Timotius bahwa engkau adalah pengajar, engkau adalah seorang yang melayani Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah hanya kita sekedar menjadi seorang pelayan, tapi seorang pelayan yang baik kita harus juga terus untuk mau belajar. Amin. Kita harus terus mau untuk diajar. Dikatakan kita harus mau terdidik. Terdidik itu di slide yang berikutnya, terdidik itu ada bermacam-macam hal di dalamnya. Ada kita mau dimuridkan, ada kita harus memiliki guru, kita harus mempunyai penundukan diri, bagaimana kita mau mempunyai sikap hati yang menerima ajaran, kita harus disiplin. Karena kalau tidak disiplin, kita tidak akan pernah bisa sampai pada tahap terdidik ini. Dan kita harus berkomitmen untuk melakukan ini. Ini juga adalah sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Kita harus konsisten, terus-menerus mau diajar, mau belajar. Ini juga berbicara mengenai kesiapan kita di hadapan Tuhan. Nah saudara, ternyata dalam kehidupan kita juga memerlukan hal yang ini sebagai pelayan Tuhan. Kita juga perlu untuk terus mau untuk belajar, untuk mau terus terdidik dengan hal-hal yang rohani. Amin. Apalagi teman-teman kita semua yang ambil bagian di dalam pelayanan, kita wajib untuk terus mau diajar, kita terus mau untuk dimuridkan oleh Tuhan. Dimuridkan di tempat di mana kita seharusnya bertumbuh, di gereja kita, di rumah kita. Sama seperti yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius, anak didiknya. Nah makanya hari ini apabila jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki komunitas atau memiliki belum memberikan diri kita untuk dimuridkan, segera
lakukan itu, segera memberikan diri kita untuk mau dimuridkan. Dimuridkan artinya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang bukan hanya datang ke gereja saat hari Minggu. Bukan hanya jadi orang Kristen yang saat kita mau baca Alkitab itu hanya pada saat kita datang ke gereja. Dimuridkan bukan hanya kita itu mau mendengarkan firman pada saat kita datang ke gereja. Saudara paham maksud saya, amin? Dimuridkan artinya kita benar-benar mau memberi diri untuk mendisiplinkan diri, membaca Alkitab setiap hari, merenungkan firman Tuhan, punya jam-jam doa dengan Tuhan, kita bergaul dengan Roh Kudus. Kita datang dalam persekutuan. Itu kalau kita mau untuk terdidik. Terdidik itu maksudnya kita itu dengan sengaja mau memposisikan diri kita belajar. Karena sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tuh identik dengan pelayanan dengan pemberian. Jadi bukan hanya soal materi, tapi soal apa yang kita punya di dalam hati kita. Kemarin sudah dibahas bahwa kita menjadi terang itu, menjadi berkat buat orang lain itu bukan hanya soal isi dompet kita, tapi soal apa yang ada di dalam hati kita. Amin. Jadi kita harus punya di dalam hidup kita, baru kita bisa bagi sama orang. Nah bagaimana tentang kebenaran firman Tuhan? Sedangkan Tuhan mau kita menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam buat orang lain, tapi kita tidak punya apa-apa, kita tidak tahu apa-apa. Apalagi soal pokok tentang firman Tuhan, tentang iman kita. Nah di sini Paulus juga menekankan kepada Timotius, dia supaya terus mendisiplinkan dirinya untuk terus konsisten, untuk terus mau belajar, untuk terus mau diajar tentang soal-soal pokok iman dan juga ajaran yang sehat. Karena tantangan mereka pada saat itu adalah menghadapi pengajar-pengajar yang sesat. Nah saudara, berapa banyak dari antara kita yang akhir-akhir ini atau kita pernah menghadapi atau pernah ditanya soal iman kita. Entah itu kenapa Tuhan ada 3, kenapa manusia kok Tuhan, kenapa Tuhan kok manusia. Itu persoalan-persoalan pokok tentang iman kita. Nah kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak tahu, ada jam-jam khusus diberikan oleh gereja, jadwal-jadwal khusus untuk pendalaman Alkitab kita tidak pernah datang, bagaimana kita bisa menjawab persoalan-persoalan itu? Saudara mengerti maksud saya, amin? Jadi ini Paulus itu mau bilang bahwa kalau kamu mau menjadi seorang pengajar yang baik, kamu harus bekali dirimu dengan pokok-pokok iman ini, dengan ajaran-ajaran yang sehat. Nah pokok-pokok iman itu bicara mengenai dasar. Bicara mengenai fondasi kekristenan kita. Amin. Paulus mau bilang bahwa sebagai seorang pelayan Kristus, kamu harus punya dasar iman yang kokoh, yang teguh di dalam Tuhan. Makanya harus terus-menerus dilakukan, harus konsisten. Jangan hanya 1 kali 1 minggu. Amin. Yang mau rutin baca Alkitabnya, mari sama-sama katakan amin. Yang mau datang ke ground, ke komsel atau apapun itu katakan amin. Lihat samping kiri kanannya, mungkin sudah lama kita berteman, sudah lama bergereja di sini, tapi kok belum pernah muncul ya di komsel, di ground kita. Bilang nanti hari Selasa datang ya. Iya. Karena di tempat itu kita diajar, kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, saudara, bukan hanya soal pokok iman, tetapi juga ada ajaran yang sehat. Tetapi 2 hal ini sangat penting dalam hidup kita. Pokok-pokok iman itu berbicara mengenai dasar, mengenai fondasi suatu bangunan. Nah saudara, itu berbicara mengenai sesuatu yang tidak terlihat, namun itu menjadi penentu dari bangunan yang akan dibangun di atasnya. Amin. Kalau misalnya saudara, kita mau bangun sebuah rumah mungkin yang bentuknya bulat ya. Rumah yang bukan
segi 4 kah, kotak begitu atau bulat, pasti fondasinya akan berbentuk sama dengan bangunan yang di atasnya, amin. Jadi pokok iman kita itu akan selaras dengan ajaran yang sehat tadi. Jadi tidak mungkin kalau kita punya pokok ajaran sudah benar, tetapi kemudian kita menambahkan dengan ajaran yang tidak sehat. Nah, nanti saya akan jelaskan pokok iman itu berbicara mengenai Injil. Mengenai fondasi tadi yang saya bilang. Nah, itu menjadi dasar dalam kekristenan kita. Hal-hal pokok, persoalan pokok di dalam iman kita yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita tambahkan di dalam iman kita. Nah, iman itu akan bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, tidak akan bertumbuh kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Apalagi kita tidak pernah bergaul dengan Roh Kudus, tidak pernah berdoa minta tolong sama Roh Kudus untuk memberikan penjelasan dalam hidup kita mengenai apa maksud firman Tuhan yang saya baca ini. Atau jangan sampai kita hanya, kakak rohani saya bilang saya harus baca Alkitab 1 hari 1 pasal. Ya kita cuman baca, tapi kita cari ayat yang kita suka atau ayat yang paling pendek pasalnya. Tidak bisa seperti itu, iman kita tidak akan bertumbuh. Mungkin akan bertumbuh tapi tidak akan bertahan lama karena memang motivasi kita salah. Nah, kemudian mengenai ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat ini berbicara mengenai bangunan yang tadi yang saya bilang di atas fondasi itu merupakan manifestasi karakter yang keluar setelah kita mendapatkan pokok-pokok iman yang tadi itu, soal-soal iman yang tadi itu, dasar-dasar yang tadi itu yang kita dapat, itu yang akan kelihatan di luar. Bukankah kalau misalnya kita belajar tentang siapa Tuhan, Allah itu kasih, Allah itu seperti apa, yang kelihatan dari kita harusnya kasih itu, amin. Yang kelihatan di kita itu bukan saat kita belajarnya, bukan? Tapi pada saat kita melakukan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Sama seperti sebuah rumah yang kelihatan itu bukan fondasinya, tapi bangunan itu yang kelihatan. Nah, ajaran yang sehat ini berbicara mengenai bagaimana kita mau belajar untuk membangun karakter kita. Karena kalau kita sudah menerima pokok-pokok iman, dasar-dasar mengenai iman kita, seharusnya di dalam hati kita itu sudah diubahkan. Sehingga yang keluar adalah karakter yang sama dengan yang Tuhan Yesus mau. Amin. Saudara mengerti maksud saya, amin? Makanya dua hal ini sangat sejalan, harusnya berjalan sejajar, harusnya berjalan bersama-sama dengan hidup kita. Pokok-pokok iman, ajaran yang sehat, dua-duanya sama-sama penting dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah terdidik dalam dua hal ini, maka Paulus mengatakan bahwa kita bisa menjadi seorang pelayan yang baik. Karena kita punya bekal, karena kita punya isi, kita tahu apa yang akan kita kasih tahu. Kita tahu apa yang harus kita berikan buat orang lain. Kita tahu bagaimana caranya melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Kita tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada. Karakter kita, sifat kita tidak berubah karena di dalam kita itu sesuatu yang benar. Sebagai orang Kristen, kalau di dalamnya hatinya benar, meskipun tempatnya beda, dia akan tetap melakukan hal yang benar. Amin. Mau itu ada banyak orang kah, sedikit orang, perkataannya adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Tidak ada perkataan yang, enggak ada Kak Vero, enggak ada Kak Esra. Pokoknya perkataannya bebas, lepas. Semua yang ada di kandang keluar. Tidak seperti itu. Kalau di dalam hati kita sudah masuk firman Tuhan, dasar-dasar kita sudah kuat, maka dimanapun kita berada, ada diawasi atau tidak diawasi, karakter kita akan tetap seperti itu. Karena memang dasarnya firman Tuhan, amin.
Kalau kita mengerti hal ini, maka dimanapun kita berada, kita akan tetap menyadari dan kita tetap bersikap sebagaimana Tuhan mau dalam hidup kita. Sebagaimana karakter, sebagaimana Tuhan sudah menaruh identitas kita, seperti itu kita akan bersikap. Amin. Nah, Tuhan itu mau supaya kita menjadi terang, menjadi garam. 2 minggu lalu kita sudah bahas tentang itu. Garam akan berfungsi ketika dia tidak kelihatan, ketika dia membaur, ketika dia tenggelam, hilang dalam masakan, baru dia akan berfungsi di sana. Tetapi terang harus kelihatan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan akan menjadi garam dan terang itu. Bukan akan menjadi, tapi kita adalah garam dan terang itu. Ada kalanya kita tidak kelihatan, tetapi manfaat kita terasa di lingkungan kita. Ada kalanya kita memang kelihatan. Ya karena itu memang Tuhan tempatkan identitas kita. Oh, ada kalanya kebaikan kita tidak perlu dilihat orang. Tapi ada kalanya itu perlu dilihat orang. Supaya orang lain memuliakan Tuhan. Amin. Itu identitas kita. Nah, identitas kita ini akan keluar kalau di dalam hidup kita ini kita tanamkan firman Tuhan. Kalau di dalam hidup kita ini benar-benar yang ada hanyalah kebenaran. Itu yang akan keluar. Dan di gereja ini kita percaya, dan saya percaya di setiap gereja kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap hati. Amin. Bukan karena orang tua kita pakai rotan, bukan karena di gereja ini pelayanan harus orang yang baik, harus orang yang punya ini, punya itu. Tetapi karena firman Tuhan itu yang mengubahkan kita. Dan bagaimana firman Tuhan mengubahkan kita? Baca firman Tuhan. Karena kalau kita enggak tahu firman Tuhan, yang enggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana bisa firman Tuhan akan mengubahkan kita? Siapa yang mau menjadi pelayan Tuhan yang baik? Siapa yang mau menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan? Berarti kita harus melakukan apa yang diajarkan, apa yang difirmankan di dalam firman Tuhan. Amin. Ini bukan bicara soal usia ya. Bukan bicara soal kita masih muda, jadi kita yang harus belajar. Justru firman Tuhan ini datang buat kita semua. Entah itu kita masih muda, entah kita sudah dewasa, belum terlambat. Saat ini kita masih mendengarkan firman Tuhan, tujuannya memang cuma satu, supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Supaya kita punya dasar yang benar tentang kekristenan kita. Supaya kita tidak mudah digoyahkan, supaya karakter kita terlihat berbeda dari yang lain. Amin. Nah, tahukah saudara bahwa tempat di mana kita kerja adalah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Berapa banyak di sini yang sudah kerja, angkat tangan? Oh, saya sendiri. Puji Tuhan. Nah, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di mana kita menghabiskan waktu kita banyak di situ, di mana kita berinteraksi dengan orang di situ, itu ladang pelayanan kita. Amin. Ya, saudara, jadi jangan bilang bahwa jadi cuma di tempat kerja saja kita menjadi pelayan. Bukan cuma di gereja juga, bukan. Tapi di mana kita berinteraksi dengan orang lain, di mana kita menghabiskan waktu yang banyak di sana, itu adalah ladang pelayanan kita, di mana Tuhan percayakan kita untuk ada di situ, menjadi berkat buat orang di situ. Amin. So hari ini kalau kita di tempat kerja kita dikenal sebagai seorang pelayan yang seperti apa? Di tempat kerja kita apakah kita dikenal sebagai seorang yang rajin atau malas? Atau di tempat kerja kita dikenal sebagai seorang yang suka datang terlambat atau datang paling duluan, before time seperti di gereja ini? Atau kita menjadi seorang pelayan yang menghormati atasan kita, atau kita suka katain atasan kita?
malam hari ini kita sama-sama belajar, amin. Dan saya percaya di tempat ini kita adalah orang-orang yang dikenal dengan karakter yang baik, dengan karakter yang memuliakan Tuhan, di mana kita bekerja, di mana kita berada. Mau kita di dapur kah, sedang memasak, mau kita sedang di rumah kah bersama keluarga, mau kita di tempat kerja, di kuliah, di kantor. Kalau dasar iman kita benar, kalau firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kita, buah yang keluar itu tetap memuliakan Tuhan. Amin. Tetap ada kasih di sana. Tetap ada sukacita di sana. Keadaan tidak akan mendikte kita untuk melakukan apa yang jahat. Karena dasar kita kuat di dalam Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita pergi ke tempat kerja tidak sama lagi mentalnya. Kita tidak ke tempat kerja hanya untuk cari uang buat kita. Amin. Kita ke tempat kerja bukan hanya untuk supaya uang kita bertambah, supaya kebutuhan kita terpenuhi. Tapi kita punya sesuatu, kita punya makna di dalamnya. Kita punya tujuan yang lain. Kita mau jadi dampak di tempat kerja kita, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan mau supaya kita punya dampak di situ. Nah, bagaimana kita bisa berdampak di tempat kerja kita? Efesus pasal 5 ayat yang ke-6 berkata, mari kita baca sama-sama 2, 3. Hai hamba-hamba, kita lanjut pada Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. 2, 3. Bukankah yang membedakan pekerjaan kita dengan orang lain adalah ketulusan kita? Karena kita takut akan Tuhan. Orang lain juga bisa melakukan pekerjaan baik, saudara. Orang lain juga mungkin apa yang dia kerjakan itu lebih, dia punya skill yang lebih dari kita. Tapi yang membedakan kita adalah ketulusan kita. Karena Tuhan ya. Kerelaan hati. 2 minggu lalu sudah kita bahas, menjadi garam dan menjadi terang, atau mau memberi, menjadi dampak di sekeliling kita. Dimulai dengan kita takut akan Tuhan, kita punya kasih, kita punya ketulusan. Ada 2 hal kemiripan di dalam ayat ini. Yang pertama dia bicara tentang ketaatan. Di Kolose juga dibicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita tidak punya tadi yang awal, dasar-dasar iman, tidak punya ajaran yang sehat, kita akan sulit melakukan ini, saudara. Kita gak bisa taat. Kalaupun kita taat, itu karena ada bos. Karena kita mau sesuatu dari ketaatan kita. Kita mau melakukan apa yang diperintahkan karena kita mau sesuatu. Entah kita mau dipuji, entah kita mau supaya jabatan kita naik. Kita taat karena sesuatu yang ingin kita dapatkan. Bukan karena apa yang di dalam kita mendorong kita untuk taat. Saudara mengerti maksud saya, amin? So taat itu bicara soal apa? Next slide. Taat itu memuat semua hal ini. Dan saudara bisa tambahkan lagi apa yang masih kurang. Ada tanggung jawab di sana, ada kerajinan, ada rasa hormat kita,
ada kejujuran, ada tidak menunda pekerjaan. Kita sopan terhadap pimpinan, terhadap rekan kerja, baik itu dalam perkataan kita, dalam gestur kita di kantor, kita sopan. Itu hal yang penting, saudara. Amin. Kita juga perlu upgrade loh di tempat kerja. Bukan berarti di tempat kerja kita enggak bisa belajar lagi atau sudah itu saja kemampuan kita. Kita bisa upgrade diri kita. Ada satu hal yang juga yang penting, yang mungkin kita merasa itu hal yang biasa, yaitu mengeluh. Mengeluh ini ternyata bahaya, saudara. Dikasih pekerjaan sedikit, aduh mati saya. Ya mati, enggak punya kekuatan untuk mengerjakan itu. Aduh habis saya ini. Ya sudah. Kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa mengeluh, itu bahaya. Pekerjaan kita tidak akan maksimal karena kata-kata yang kita keluar itu memang yang berkuasa atas kita. Itu yang akan, pekerjaan kita tuh akan terasa berat sekali meskipun itu ringan. Sebenarnya bisa selesai cepat, tapi karena kita sudah mengeluh di awal, akhirnya rasanya berat sekali. Taat ini sederhana sebenarnya, kalau kita takut akan Tuhan. Kita bisa taat sama pemimpin kita kalau kita takut akan Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan karena ada bos, bukan karena ada Pak Pendeta, bukan karena ada koordinator kita, bukan karena kita disuruh sama orang tua kita, tapi karena kita tahu Tuhan melihat kita, karena kita tahu kebenarannya. Amin. Makanya saudara, kita semua hari ini yang masih kuliah ya, yang masih kuliah pasti lebih banyak. Mana angkat tangannya? Yang masih kuliah. Oke, kalian semua keren. Yang masih dalam bangku pendidikan ya. Bekali diri kita bukan cuma dengan skill, dengan pengetahuan tentang apa yang kita pilih, jurusan yang kita pilih. Bukan tentang mesin, bukan tentang kapal, bukan tentang astronot, bukan tentang bahasa, bukan tentang, itu semua penting. Itu penting, tapi jangan abaikan hal-hal yang dasar dalam kekristenan kita. Jangan sampai kita lupa jam-jam ibadah, jam-jam doa kita. Bukan lupa, pura-pura lupa. Sibuk soalnya lagi bikin tugas, jadi enggak datang crown. Sibuk soalnya lagi kerja kelompok kak, jadi enggak bisa datang dulu. Aduh maaf kak, besok mau ujian. Sibuk kak. Sebenarnya ayat yang selanjutnya itu bilang latihlah dirimu beribadah. Karena sebenarnya kalau kita takut akan Tuhan, kalau yang kita cari itu Tuhan, semuanya akan ditambahkan. Hikmat, apapun yang kita perlu Tuhan tambahkan. Amin. Makanya saya mau tantang kita semua sebagai seorang pelajar, mahasiswa, semua yang hadir malam hari ini. Apa dasar yang sementara kita bangun hari ini? Dengan apa kita membangun dasar iman kita? Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kita jarang baca Alkitab, tapi kita jarang ikut persekutuan. Sebenarnya kita sedang membangun dasar dari pasir. Saya percaya kita semua tahu perumpamaan tentang dua macam dasar ini, amin. Ada dasar yang dari pasir, ada dasar yang dari batu. Yang akan bertahan itu yang kuat, amin. Yang akan bertahan yang kuat. Yang akan bertahan, yang akan menang yang saudara kasih makan. Manusia daging atau manusia roh kita. Itu yang akan bertahan. Itu yang akan keluar. Dan kalau dia keluar, orang lain melihat itu, dan itu yang disebut dampak. Amin.
So dimulai dari keseriusan kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, memberi diri dimuridkan, saudara, kemampuan kita, pengetahuan kita, skill kita memang akan membawa kita ke puncak karir yang paling tinggi. Tetapi apa yang akan membuat kita bertahan? Karakter kita yang baik, yang taat, mengerjakan dengan tulus, karena kita takut akan Tuhan. Amin. Amin. Saya hampir selesai, saudara. Saya berharap kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang rindu untuk menjadi dampak di mana kita berada. Amin. Di gereja ini kita punya visi, yaitu kami melihat gereja yang terus menerus. Coba yang tahu, yang hafal? 1, 2, 3. Kami melihat gereja yang terus menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, kalau kita mau siap, berarti kita harus mempersiapkan diri. Amin. Bukan hanya di gereja ini yang kita susun jadwal supaya datang ini pertemuan ibadah, supaya ini datang kita belajar Alkitab, pendalaman Alkitab, soal iman kita, soal baptisan, soal Tritunggal, soal kemanusiaan Yesus, soal ketuhanan Yesus. Tapi kalau kita sendiri tidak mau terima itu percuma. Jadwal satu minggu 7 hari, 7 kali jam ibadah, kita datang terus, tapi kita tidak mau terima itu percuma. Kita datang ke gereja main HP, dengar pas ada saat khotbah, percuma. Amin. Tidak masuk itu. Makanya kita perlu pilihan dari diri kita. Kalau kita memutuskan untuk menjadi dampak, dimulai dari kita yang memilih untuk mau bertumbuh, berakar, punya dasar yang kuat dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Saya mengundang para pemain musik ke depan, para penyembah Tuhan. Sekali lagi, kita hanya bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekeliling kita kalau kita punya dasar iman yang teguh, kalau karakter kita menunjukkan karakter yang Tuhan Yesus mau. Amin. Saya percaya di tempat ini semuanya kita rindu untuk memuliakan Tuhan melalui karakter kita. Mungkin kata-kata kita itu terbatas, kita tidak pandai untuk berkata-kata, tidak semuanya bisa naik khotbah, tidak semua kata-kata kita bisa didengar, tapi tindakan kita, cara kita bekerja, itu yang dilihat orang dan itu yang akan membuat orang melihat, wow, beda ini orang. Datang ke kantor harusnya 8:30, dia datang itu sudah mau jam 10, itu bukan karakter anak Tuhan. Bos kita manusia, kadang dia tidak tahu maksud hati kita, tapi Tuhan itu tahu kedalaman hati kita. Kita sedang melakukan ini karena kita takut akan Tuhan, karena kita kenal Tuhan, atau karena kita sedang mau sesuatu dari tempat kita bekerja. Padahal Tuhan mau kita berada di situ untuk memberikan dampak buat orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan nyanyikan satu lagu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri.
Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya dengan sungguh nyanyikan. Segenap hidup, segenap amin, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap amin, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Tutup matamu, kita sembah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami punya keintiman dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidup. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidup. Lebih lagi ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidup. Katakan ku sembah Kau,
serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hidup kami jadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Sungguh-sungguh kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Amin. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman Tuhan. Kami mau berdoa supaya benih firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi tertanam dalam hati kami. Kemanapun kaki kami melangkah, kemanapun orang melihat kami, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah pribadi Tuhan yang muncul dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami Tuhan, dalam pikiran kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu melakukannya, tapi kami tahu Tuhan siap untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Sedikit informasi, depan jemaat Tuhan sekalian ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastoral dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk acara Natal kita pada tanggal 5 Desember, nanti di atas kotak persembahan terdapat kotak kecil yang berisikan janji iman. Boleh diambil setelah itu diisi dan diberikan kepada saudari Vero yang baru saja tadi khotbah. Untuk alur persembahannya sendiri akan diberikan dari sebelah kiri saya, sebelah tengah dan sebelah kanan saya, dan akan diarahkan juga oleh teman-teman Aser. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat persembahan kita. Kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat mengurapi setiap kami Tuhan, agar firman yang kami dengarkan ini menuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan berikan persembahan. Biarlah Engkau selalu memberkati persembahan kami Tuhan. Setiap dari kami Tuhan Engkau berkati setiap hati kami yang ingin berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa dan permohonan syukur kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Perbuatan-Mu dalam hidupku, aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan, dan Ku nyatakan Tuhanlah pembelaku. Ku
Betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan kami menyatakan Tuhan, dan ku nyatakan Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang ada di pihak kita. Dia sungguh dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita imani pujian ini, bahwa hati kami bersuka penuh, jiwa kami ingin memuliakan-Mu terus Tuhan. Sama-sama katakan sambil mengangkat tangan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenangan. Lebih lagi, hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Mari menari bersama-sama dengan kita. Let's go. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Tuhanlah, ku tak takut, kami tak akan gentar Tuhan. Say, imanku teguh dalam-Mu. Serukan, Yesus Tuhan Raja di pihak. Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Jiwaku memuliakan-Mu, ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan dulu kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silahkan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam.
Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini di GBI Oikumene di Goal Sesi. Selamat datang. Kami senang sekali boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sekalian, ada teman-teman ASER, pelayan ASER yang membawa form selamat datang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, boleh diambil, boleh diisi. Dan setelah diisi boleh dikembalikan kepada teman-teman ASER yang bertugas dan akan ditukarkan dengan souvenir yang disiapkan gereja. Boleh bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, jangan ragu-ragu diambil dan diisi kepada teman-teman ASER. Berikutnya di tangan-tangan para ASER juga tersedia form untuk permohonan doa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, apapun bentuk kerinduan saudara sekalian, apapun bentuk pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh diambil dan diisi. Dan setelah diisi boleh juga dikembalikan kepada para pelayan ASER. Dan kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Pondok Daud. Jadi jangan ragu-ragu untuk diambil dan diisi, dan setelah diisi boleh dikembalikan kepada pelayan ASER. Yang berikutnya saya menyampaikan bagi kita semua, hari Selasa kita ada ground. Jadi pastikan bagi kita semua yang belum tergabung dalam ground segera join. Di setiap ground yang tersedia ada di wilayah BTP, ada Sudiang, ada bagian kota. Nanti boleh menginformasikan kepada teman-teman para pelayan Tuhan. Boleh juga kepada saya menanyakan misalnya wilayahnya di Sudiang, boleh saya akan bagikan kontaknya untuk penanggung jawab atau leader yang ada di ground Sudiang dan begitu seterusnya. Jadi pastikan hari Selasa kita semua yang hadir pada saat ini terlibat, kita hadir bersama-sama di dalam ground. Biar sama-sama setiap hari kita terus diperbarui oleh Tuhan dan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Yang berikutnya, besok kita akan sama-sama berdoa, bersepakat berdoa untuk bangsa dan negara kita di tempat ini. Kita akan sama-sama berdoa dengan teman-teman dari zaman. Jadi saya harapkan kita semua boleh ikut sama-sama hadir di tempat ini, sama-sama kita mau berdoa, bersepakat berdoa untuk bangsa dan negara kita, biar Tuhan Yesus yang terus memberkati kita, yang terus melindungi bangsa kita, biar kemuliaan Tuhan selalu nyata atas bangsa kita. Jadi ayo teman-teman semua, jemaat Tuhan sekalian, sama-sama berikan waktu untuk sama-sama kita berdoa di tempat ini bersama-sama dengan teman dari zaman. Yang berikutnya, gereja kita akan membuat kartu jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin dibuatkan kartu jemaatnya, boleh stay nanti di tempat ini setelah dari selesai ibadah ini. Nanti ada para pelayan Tuhan yang akan membantu kita untuk membuat kartu jemaat. Dan juga mungkin yang akan nanti boleh kunjungi platform digital kita di Instagram. Nanti teman-teman boleh scan untuk pengisian
pembuatan kartu jemaat dan juga mungkin yang ingin dibantu, nanti ada para pelayan Tuhan yang akan membantu kita untuk membuat kartu jemaat kita yang ada di tempat ini. Yang terakhir, teman-teman kita dari KMKO ada menyediakan basar di bawah. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang murah hati. Mari sama-sama kita menabur untuk teman-teman KMKO kita yang mencari dana. Nanti mereka di bawah menyediakan basar yaitu ayam rica-rica seharga 35.000. Jadi mari kita berikan hati kita, memberikan hidup kita dan melalui pencarian dana dari teman-teman dari KMKO. Demikian penyampaian untuk kegiatan selama sepekan. Happy Sunday, God bless you buat kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab segala pujian syukur hanya layak bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Ini pengagungan kami padamu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan buat para pelayan yang Tuhan taruh hatinya untuk melayani tempat ini. Terima kasih buat talenta yang Tuhan berikan kepada mereka sehingga mereka bisa mempergunakan talenta mereka Tuhan untuk melayani Tuhan dimanapun mereka berada, terkhususnya untuk malam ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat para jemaat yang sudah hadir dalam ibadah kami. Biarlah mereka semua datang dengan penuh kerendahan hati sebagai bentuk mereka tunduk dan patuh terhadap perintah Tuhan, mencari Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Sehingga mereka datang di tempat ini sebagai bentuk hausan mereka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan baru, berpengharapan di dalam Tuhan. Begitupun juga dengan teman-teman kami yang menyaksikan ibadah melalui media sosial kami, platform kami di YouTube, di Instagram, di TikTok Tuhan, dimanapun itu Tuhan yang disiarkan Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, berkat Tuhan juga turun atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pergumulan kehidupan mereka kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan saja yang menjadi pengharapan mereka. Biar Tuhan jadi satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan persoalan hidup mereka. Entah itu di bagian ekonomi Tuhan, bagian kehidupannya, relationship-nya sesama Tuhan, di tempat kerjanya mereka, di masa kuliahnya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami, Indonesia Tuhan, biar Tuhan taruh hati Tuhan di dalam bangsa kami, terkhusus di kota kami Makassar Tuhan, biar ada lawatan Tuhan terjadi di mana-mana. Kami percaya Tuhan, Shalom ada di mana-mana di tempat ini. Biar damai sejahtera Tuhan ada di dalam kota ini. Biar dimanapun kami berada, tempat kami berada Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan ada di kota-kota ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa juga buat para pemimpin rohani, khususnya di sinode kami Tuhan. Ketua BPD Tuhan, DPA Tuhan, khususnya juga buat gembala di tempat ini. Kami percaya Tuhan tidak salah pilih orang untuk menjadi pemimpin-pemimpin di gereja ini Tuhan. Kami percaya hati Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Visi misi Tuhan buat gereja yang mereka gembalakan Tuhan, kami percaya ada hikmat marifat daripada Tuhan untuk menggembalakan di tempat di mana Tuhan
tempatkan mereka. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan ada buat bagi mereka. Kami percaya juga Tuhan buat khususnya Pastor Esra di tempat ini Tuhan, gembala kami, dimanapun dia berada Tuhan, sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Kami minta urapan daripada Tuhan, anggur yang baru selalu Tuhan curahkan buat pemimpin gembala kami di tempat ini. Biar dia bisa menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan terjadi di dalam jemaat di tempat ini. Kami percaya setiap visi misi yang Tuhan taruh dalam kehidupannya biar bisa terlaksana di gereja ini Tuhan. Begitupun juga dengan keluarga kecilnya Tuhan, Kak Debbie sebagai tiang doa dalam rumah tangga ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Berikan dia semangat untuk menjalani kesehariannya Tuhan, dengan usaha yang dia jalankan sekarang Tuhan, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang menantu yang baik Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan, biar kehidupannya menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya Tuhan, melalui bidang usahanya juga Tuhan. Kami berdoa juga buat adik kami Dev, biar ada percepatan pertumbuhan di dalam kehidupannya. Kami percaya mujizat Tuhan nyata, biar Dev bisa menjadi anak yang mandiri Tuhan, bisa menjadi anak yang berbakti buat orang-orang di sekitarnya, terutama buat Tuhan, buat kedua orang tuanya Tuhan. Kami berdoa juga buat pemimpin bangsa kami Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, apapun jabatannya Tuhan, dari presiden, menteri, sampai ke pelosok desa Tuhan, para pemimpin bangsa di tempat ini. Kami percaya Tuhan kami, apapun yang terjadi di bangsa ini, kami mau percaya bahwa pemimpin bangsa kami adalah wakil Tuhan di dalam kehidupan kami untuk memerintah setiap bangsa di tempat ini, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami percaya Tuhan, melalui kehidupan mereka kami bisa merasakan kasih Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan, terutama Tuhan lagi selamatkan jiwa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di sekitar kami, terusnya di kota Makassar ini Tuhan. Kami percaya meskipun kami beda sinode Tuhan, kami percaya kami satu hati untuk memenangkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, di kota Makassar Tuhan. Biar lawatan Tuhan ada di tempat ini, hujan pertobatan terjadi di tempat ini Tuhan, di kampus-kampus, di kantor-kantor Tuhan, di pasar Tuhan, dimanapun itu Tuhan. Kami percaya hujan pertobatan terjadi di tempat ini, keamanan Tuhan ada di tempat ini, di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat maba-maba Tuhan yang datang, yang baru masuk di kota Makassar Tuhan. Mereka yang ingin melakukan pendidikan mereka, melanjutkan pendidikan mereka, biar mereka dapat tempat untuk bertumbuh Tuhan, untuk melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan beri hikmat marifat dari kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa lulus tepat waktu sesuai dengan rencana Tuhan yang baik. Kami berdoa juga buat misionaris-misionaris Tuhan yang ada di Indonesia ataupun yang di luar negeri sana Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan ada, sehingga pemberitaan Injil terus terjadi Tuhan, sehingga makin banyak jiwa suku-suku terasing yang belum mendengarkan Injil, mereka bisa mendengarkan Injil, kabar gembira ini Tuhan, sehingga banyak murid yang Tuhan punya, sehingga banyak murid yang benar-benar menjadi murid yang ingin menjadi pengikut Kristus yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat orang tua kami dimanapun mereka berada, di masa tua mereka Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan, biar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan, sukacita di dalam kehidupan mereka, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, biar mereka terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa juga Tuhan buat Kak Vero yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, dimanapun Tuhan pakai kehidupan mereka, di Kak Vero Tuhan, di tempat kerjanya Tuhan, di dalam pastori, di dalam setiap kegiatan yang Kak Vero lakukan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar penyertaan Tuhan, biar lawatan Tuhan, anggur baru Tuhan curahkan atas hidupnya, sehingga dia tetap menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menutup doa ini, doa syafaat kami, dengan doa yang Tuhan ajarkan buat kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang sudah disampaikan kepadamu melalui firman Tuhan yang disampaikan, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan akan memerintahkan segala berkat Tuhan ini ke dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu, sehingga engkau akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dan ketahuilah, setiap persoalan, permasalahan yang datang di dalam kehidupanmu punya sebuah tujuan ilahi, supaya engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terimalah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.